wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Maisa Rahayu dari PGSD 7C. Sebelumnya, ini menjadi salah satu tugas dari mata kuliah pembelajaran terpadu yang diampu oleh Ibu Ani Nuraini. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita membahas materinya. Nah, pembelajaran terpadu ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu ada model satu bidang ilmu. Yang kedua, model antar bidang studi. Yang ketiga, ada model lintas siswa. Nah, dari masing-masing model ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada model penggalan. Menurut Sunarko 2011, model ini bisa dikatakan sebagai model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antar satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan pengorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Contoh, dalam mata pelajaran bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, materi tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dapat dipadukan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Dalam proses pembelajarannya, masing-masing dilaksanakan secara terpisah pada waktu yang berbeda-beda. Nah, yang kedua ada model keterhubungan. Menurut Prastowo 2019, model ini bisa dikatakan sebagai model pembelajaran yang mengkoneksikan beberapa konsep, beberapa keterampilan, beberapa sikap, atau bahkan menggabungkan seperti sikap dengan keterampilan dan konsep pada mata pelajaran tertentu. Nah, contoh penerapan model ini ketika dalam bidang studi matematika, guru akan membelajarkan pecahan pada siswa SD. Maka, guru dapat mengkoneksikan dengan sikap adil yang dikaitkan dengan makna pecahan sebagai bagian dari suatu keseluruhan, dan keseluruhan itu atas bagian dari bagian-bagian yang sama. Pecahan juga dapat dikoneksikan dengan desimal dan persen. Demikian juga pecahan dapat dihubungkan dengan bangun-bangun geometri. Dengan demikian, ketika dalam bidang studi matematika, guru akan membelajarkan konsep pecahan, maka dapat dihubungkan dengan konsep lainnya dalam matematika, misalnya konsep persen, konsep desimal, konsep bangun geometri. Nah, yang ketiga ada model sarang. Menurut Fogarty 1991, model ini bisa dikatakan sebagai model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatih oleh guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran.
Keterampilan-keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi. Nah, model ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan-latihan yang akan dilaksanakan. Nah, menjaga tujuan isi tetap pada tempatnya, sementara menambahkan fokus berpikir dan keterampilan sosial akan meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Nah, yang keempat ada model urutan. Model ini bisa dikatakan sebagai proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Hal itu dilakukan dengan cara mengatur ulang beberapa topik dan diurutkan agar dapat serupa satu sama lain. Guru dan partner mencoba untuk menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang belajar dari keduanya. Pada model ini, kedua disiplin tetap murni. Penekanan khusus tetap pada domain bidang studi, tetapi siswa mendapat keuntungan dari isi yang terkait. Ciri utama model ini yaitu topik atau unit pada satu pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. Dan ide atau konsep yang sama pada satu pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Nah, yang kelima ada model bagian. Model ini bisa dikatakan sebagai sebuah model yang baik untuk menggunakan dua disiplin ilmu sebagai langkah perantara untuk 4 disiplin ilmu yang jauh lebih rumit dan kompleks. Menggunakan pembelajaran ini mewujudkan peningkatan aktivitas belajar siswa dan meningkatkan penguasaan konsep belajar siswa secara utuh dan terpadu. Contohnya, pada disiplin ilmu bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan sosial ditentukan konsep-konsep yang tumpang tindih sebagai konsep bersama dan diajarkan secara bersama atau tim khusus pada kelas rendah di sekolah dasar yang menggabungkan kurikulum dua disiplin ilmu. Guru merencanakan sendiri unit-unit yang tumpang tindih. Nah, yang keenam ada model jaring laba-laba. Model ini bertolak dari pendekatan tematis sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Majid 2017 dan Rusman 2016 menambahkan bahwa pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Tema bisa ditetapkan dengan negosiasi dengan siswa, tetapi dapat pula dengan cara diskusi sesama guru. Setelah tema tersebut disepakati, dikembangkanlah sub-temanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang-bidang studi. Dari sub-tema ini dikembangkan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa. Jadi, model ini terimplementasi melalui pendekatan tematik sebagai pemandu bahan dan kegiatan pembelajaran. Pendekatan ini digunakan untuk mengajarkan tema tertentu yang cenderung dapat disampaikan melalui beberapa bidang studi lain. Idealnya, tema yang ditetapkan berisi muatan berbagai mata pelajaran yang diintegrasikan. Ketujuh, ada model galur. Model ini
bisa dikatakan sebagai pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Kemampuan tersebut yaitu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan studi, pengorganisasi grafis, teknologi, dan kecerdasan majemuk yang semuanya disebut dengan metakurikulum melalui semua mata pelajaran. Dalam pelaksanaannya, tim dalam satu kelas atau antar kelas menentukan skill apa yang akan dikembangkan. Kemudian, kemampuan tersebut dimasukkan ke dalam konten sejumlah mata pelajaran yang ada, yang relevan dengan pembentukan skill tersebut. Dengan kata lain, kemampuan-kemampuan ini intinya disusupkan ke dalam isi kurikulum standar. Model ini cocok digunakan apabila kemampuan dasar menjadi prioritas pendidikan, bukan sekedar penguasaan materi belaka. Kedelapan, ada model keterpaduan. Menurut Fogarty 1991, model ini dikatakan sebagai model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, serta sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Model ini bisa juga dikatakan sebagai pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Contoh, dalam teks membaca yang merupakan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia, dapat dimasukkan butir pembelajaran yang dapat dihubungkan dengan matematika dan pengetahuan alam. Contoh teks membacanya seperti puisi. Di dalam puisi tersebut mengandung beberapa karakteristik lingkungan kita, misalnya seperti di lingkungan kita ada berapa pohon. Nah, di situ ada pengetahuan alamnya, matematika, juga bahasa Indonesia. Kesembilan, ada model celupan. Model ini bisa dikatakan sebagai model pembelajaran yang berpusat untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman dan pemanfaatan pengalaman yang tadi sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran. Pada model ini, tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa sebagai individu-individu yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang berbeda-beda, serta sebagai individu yang membentuk jaringan kerjasama. Terakhir, ada model jaringan. Model ini bisa dikatakan sebagai model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model pembelajaran ini mengandalkan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda.
Belajar disikapi sebagai proses yang berlangsung secara terus-menerus karena adanya hubungan timbal balik antara pemahaman dan kenyataan yang dihadapi siswa. Dari berbagai model tersebut yang dipilih dan dikembangkan di program pendidikan guru sekolah dasar ada 3 model, yaitu model keterhubungan, model jaring laba-laba, dan model keterpaduan. Nah, dari 10 model tersebut pasti terdapat kelebihan maupun kekurangan. Maka dari itu, sebagai calon pendidik, kita perlu memilah model mana saja yang tepat digunakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Mohon maaf bila adanya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.